Episode 9, Uang Bukan Segalanya, Pewaris Pengobatan. Tentu saja bisa, saya khawatir hanya saya satu-satunya di dunia ini yang bisa menyembuhkan Tuan Tang. Nada suara Ye Bufan terdengar gila, tapi memang benar, luka dalam yang disebabkan oleh kegilaan semacam ini hanya bisa disembuhkan oleh orang seperti dia yang telah mencapai tingkat seni bela diri dan seni bela diri tertentu. Kamu Bufan, jangan berpura-pura menjadi hantu. Oke, obsesi apapun benar-benar menipu. Ini adalah kanker stadium akhir. Jika kamu melakukan ini, kamu akan menunda perawatan pasien. Gao Haiseng berkata kepada Tang Feng, Tuan Tang, Anda tidak boleh tertipu oleh pembohong ini. Diagnosis yang saya buat adalah yang paling ilmiah. Tuan Tang menderita kanker stadium akhir. Ye Bufan meliriknya dan berkata, Sudahkah Anda membaca semua diagnosis Tuan Tang? Tentu saja saya membacanya, bukan hanya diagnosa yang saya buat hari ini, tapi juga hasil pemeriksaan sebelumnya. Ye Bufan bertanya, kalau begitu beritahu saya, kapan Tuan Tang menderita kanker, apakah 3 hari yang lalu? Gao Haiseng berkata, benar, Tuan Tang didiagnosis menderita kanker 3 hari yang lalu, sebelumnya dia dalam keadaan sehat. Begitulah, jenis kanker apa yang kamu lihat yang bisa pergi dari tahap awal ke tahap akhir dalam 3 hari, dan menutupi seluruh organ dalam. Gao Haiseng benar-benar tercengang. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan kanker paru-paru yang tumbuh paling cepat pun tidak dapat menyelesaikan transformasi dari stadium menengah ke stadium akhir hanya dalam beberapa hari. Namun, perspektif sinar X dengan jelas menunjukkan bahwa memang ada sejumlah besar bayangan tumor di dada pasien. Ini tidak dapat disangkal. Ye Bufan berkata, bukan tumor yang menyebabkan bayangan itu, tetapi ki sejati yang masuk ke dalam kegilaan dan melewati organ dalam, menyebabkan luka dalam yang serius. Dan apa yang disebut teknologi tinggi Anda ini tidak dapat melihat dengan jelas, sehingga salah didiagnosis sebagai kanker stadium lanjut. Itu benar, Dr. Ye, kamu benar. Sebelum Gao Haiseng dapat berbicara kali ini, Tang Feng dengan bersemangat meraih tangan Ye Bufan. Dr. Ye, kamu bahkan tidak memeriksa denyut nadi, tetapi kamu mengirim ayahku. Dia menjelaskan situasi dengan jelas, dokter yang luar biasa. Ye Bufan berkata, pengobatan Tiongkok berbicara tentang melihat, mendengar, dan bertanya, dan saya telah melihat situasi lelaki tua itu dengan jelas. Jika saya tidak salah, 3 hari yang lalu lelaki tua itu sangat ingin menyerang alam berikutnya, dan karena keinginannya untuk sukses, dia menjadi terobsesi. Itu benar, ayahku telah mengembangkan rantai sepanjang hidupnya, tetapi pada akhirnya dia terjebak di ranah Dzogchen pangkat kuning, dan dia tidak pernah bisa masuk ke pangkat Xuan. Orang tua itu juga tidak mengendalikan emosinya untuk sementara waktu, jadi dia menerobos secara paksa, yang akhirnya menyebabkan dia menjadi gila dan menderita luka dalam yang serius. Pada saat ini, Tang Feng mengarahkan pandangannya ke 5 tubuh yang sudah dikagumi Ye Bufan. Ye Bufan berkata dengan heran, apa gunanya mencari dokter barat untuk luka dalam yang disebabkan oleh latihan semacam ini? Tang Feng menghela nafas dan berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa, hanya ada sedikit prajurit sekarang, dan bahkan ada lebih sedikit dokter yang dapat menyembuhkan luka dalam para prajurit. Setelah ayah saya terluka, saya tidak dapat menemukan dokter yang cocok. Melihat nyawanya sekarat, saya benar-benar tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Ye Bufan mengangguk. Memang begitu. Cao Xinghua mungkin tidak berdaya dengan cedera internal obsesif semacam ini. Mendengar percakapan keduanya, Gao Haiseng tercengang, dan itu jauh di luar pemahamannya. Tang Feng berkata dengan penuh semangat, Dr. Ye, cepat dan bantu ayahku memeriksanya. Dia muntah darah setiap jam sekarang, dan lain kali hampir muntah darah. Jika ini terus berlanjut, tubuh lelaki tua itu tidak tahan. Jangan khawatir, aku akan melihat dan berbicara. Seperti yang dikatakan Ye Bufan, dia datang ke samping tempat tidur dan meletakkan tangannya di nadi Tang Tianyi.
Meskipun saya melihat situasi lelaki tua itu hampir melalui indera spiritual saya barusan, saya masih mendapatkan denyut nadi dengan lebih akurat. Tang Feng bertanya dengan gugup, "Dokter Ye, bagaimana kondisi ayahku?" Ye Bufan mengerutkan kening dan berkata, "Situasinya lebih rumit dari yang saya bayangkan. Luka dalam mudah ditangani, dan meridian yang terluka juga dapat dipulihkan. Hanya saja jeroannya sekarang dipenuhi dengan ki yang keras setelah dia gagal menembus penghalang. Jika dia tidak dapat menguras zeki, bahkan jika dia sembuh, dia akan menjadi orang yang tidak berguna, dan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukan seni bela diri lagi." Tang Feng berkata dengan cemas, "Dokter Ye, dapatkah Anda memikirkan suatu cara? Ayah saya telah terobsesi dengan seni bela diri sepanjang hidupnya. Jika dia tidak dapat berlatih seni bela diri, dia akan mati karena depresi. Ada satu cara, dan itu adalah membiarkannya menerobos lagi. Selama tingkat kultivasinya meningkat, zeki yang kacau itu secara alami akan dibersihkan, dan tidak akan ada masalah di masa depan." Tang Feng berkata dengan wajah pahit, "Dokter Ye, ayahku telah stagnan di puncak peringkat Huang selama lebih dari 10 tahun. Jika semudah itu untuk menerobos, ayahku akan menembus ke peringkat Xuan lama. Lalu, bagaimana dia bisa menjadi gila? Aku bisa membantunya dengan itu." Ye Bufan pertama kali bertarung melawan lelaki tua itu. Dan sekarang dia telah memberi Tang Tianyi denyut nadi, dan memiliki konsep dasar prajurit peringkat Huang dan peringkat Xuan. Seorang prajurit dari peringkat Huang setara dengan tahap energi rantai kultivasinya. Seorang seniman bela diri dari peringkat Xuan setara dengan tahap pembangunan fondasi, dan apa yang Tang Tianyi ingin tembus sekarang adalah hambatan dari tahap energi rantai, yang setara dengan selesainya pendirian yayasan pada waktu itu. Hanya saja yang dia kembangkan adalah seni kekacauan, yang beberapa tingkat lebih tinggi dari seni bela diri di bumi, dan energi sejatinya juga lebih murni. Dengan bantuannya di samping, dan masih ada 2 pil pendirian yayasan yang tersisa, tidak sulit untuk membantu Tuan Tang menerobos ke prajurit peringkat Xuan. Sungguh, Dokter Ye, bisakah Anda benar-benar membantu ayah saya menerobos? Jika Anda bisa, Anda akan menjadi dermawan keluarga Tang kami. Tidak heran dia bersemangat, keluarga prajurit juga memiliki pangkat, jika itu dapat membantu Tang Tianyi menerobos menjadi prajurit peringkat Xuan, maka keluarga Tang akan mengikuti, dan itu akan berbeda dari sekarang. Ye Bufan berkata, "Cobalah, saya 90% yakin bisa melakukannya. Bahkan jika saya tidak berhasil, saya bisa menyelamatkan nyawa orang tua itu. Itu tidak akan lebih buruk dari situasi saat ini." Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan pil pembangun pondasi dan memasukkannya ke mulut Tang Tianyi. Gao Haiseng di sebelahnya mengerutkan kening, hal-hal penyembuhan. Ye Bufan sama sekali tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, mengeluarkan jarum perak dari sakunya, dan setelah menusuk titik akupuntur besar Tang Tianyi di dadanya dengan 3 jarum perak berturut-turut, lelaki tua yang telah koma itu segera membuka matanya dan mendapatkan kembali kewarasannya. "Jangan tanya apa-apa sekarang, duduk saja bersila dan ikuti instruksiku untuk melewati penghalang." Ye Bufan membantu Tang Tianyi berdiri, membiarkannya duduk bersila di tempat tidur, lalu mengulurkan tangan kanannya untuk menyentuh titik akupuntur Mingmen, perlahan menyuntikkan energi kacau. Primal Keoski awalnya memiliki efek memelihara meridian, setelah memasuki dantian Tang Tianyi. Itu membantunya memperbaiki luka yang disebabkan oleh obsesinya. Pada saat ini, efek Zuji dan mulai dimainkan, dan energi sejati di dalam dantian menjadi semakin murni, dan perlahan bergerak menuju meridian di bawah bimbingan Ye Bufan. Tang Tianyi telah berlatih rantai sepanjang hidupnya, jadi dia secara alami tahu bahwa seseorang membantunya memperbaiki lukanya dan menggunakan kungfu untuk menerobos. Dia tidak memikirkannya lagi saat ini, dan menjadi tenang, mengikuti perintah Ye Bufan bimbingan dan mulai mengedarkan energi aslinya. Ye Bufan tidak terburu-buru untuk memimpin Tang Tianyi memukul kemacetan Huangji, tetapi perlahan-lahan beroperasi di tubuhnya,
memperbaiki luka yang dideritanya sebelumnya. Ketika meridian yang terluka hampir diperbaiki, kemanjuran pil pendirian yayasan juga telah mencapai puncaknya, dan Dantian yang baru saja diperbaiki telah diisi dengan Zeki murni saat ini. Melihat waktunya hampir habis, Ye Bufan memimpin energi sejatinya dan melancarkan serangan terakhir ke kemacetan. Pil Zuji adalah ramuan yang digunakan oleh para pembudidaya, yang tidak hanya meningkatkan jumlah total energi sejati Tang Tianyi, tetapi juga meningkatkan kemurnian energi sejati. Dia menemukan bahwa setelah mulai menembus level kali ini, jalan dalam ayunan penuh, dan level yang tidak dapat dilewati di masa lalu sekarang dapat dilalui tanpa kesulitan. Apakah itu berarti aku benar-benar akan berhasil kali ini? Tang Tianyi merasa bersemangat, dan pada saat ini sebuah suara terdengar di sebelah telinganya, "Tenang, apakah kamu masih ingin menjadi gila?" Dia sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya bergidik. Dengan cepat menenangkan pikirannya, memusatkan semua perhatiannya pada Zeki yang berlari kencang, dan meluncurkan dampak ke tingkat berikutnya. Beberapa menit kemudian, ada bunyi klik lembut di benaknya, dan kemudian energi sejati di tubuhnya sepertinya meledak, dan itu berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Momentum seluruh tubuh meningkat tiba-tiba, setiap sel dipenuhi dengan kekuatan yang kuat, seolah bumi bisa meledak dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, Zeki keras yang disimpan di organ dalam juga dibersihkan oleh Zeki yang terangkat, tanpa meninggalkan jejak penyakit tersembunyi. Terobosan. Akhirnya aku menerobos. Tang Tianyi sangat bersemangat sehingga dia ingin menangis. Awalnya, dia telah bekerja keras sepanjang hidupnya tetapi gagal menerobos. Dia berpikir bahwa hidup ini tidak ada harapan. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seorang ahli secara tiba-tiba, dan dengan bantuan seorang ahli, dia bisa menembus ke tingkat Xuan dengan mudah. Setelah kegembiraan, lelaki tua itu melompat dari tempat tidur, dan berlutut di depan ahli dengan plop. "Senior, terima kasih Tang Tianyi karena telah menyelamatkan hidupmu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi dermawan keluarga Tang kami, dan keluarga Tang kami akan menghormatimu." Melihat ayahnya sudah berlutut, Tang Feng tidak berani ragu, dan berlutut di belakangnya. Pada saat ini, dia tidak memiliki keluhan di dalam hatinya. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Ayahnya telah melangkah ke jajaran prajurit peringkat Xuan. Mulai sekarang, status keluarga Tang mereka akan naik, dan mereka pasti akan dapat membuat kemajuan lebih lanjut. Jika dia bisa membuat Dr. Ye di depannya bahagia, dan dia harus meningkatkan kultivasinya suatu hari nanti, itu akan menjadi berkah dari surga, dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat diminta oleh banyak orang seumur hidup. Anda harus tahu bahwa menerobos dari prajurit peringkat kuning ke prajurit peringkat hitam adalah titik balik. Jika tidak, ayah tidak akan mampu menerobos sepanjang hidupnya. Sekarang ahli seperti itu ada di depannya, dia tidak boleh melewatkan kesempatan yang diberikan dewa ini. Pengobatan Tiongkok berbicara tentang master sebagai guru, sedangkan prajurit berbicara tentang yang kuat sebagai rasa hormat. Meskipun Ye Bufan baru berusia sekitar 20 tahun, dia memiliki kemampuan untuk membuatnya menghormatinya, jadi dia berlutut dengan rela dan dengan rasa hormat di dalam hatinya. "Oke, ayo semua bangun." Ye Bufan baru saja melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terlihat mengangkat ayah dan anak itu. Tang Tianyi mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat ahli itu dengan jelas, dia terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain hanyalah seorang pemuda berusia 20-an. Tapi dia tidak merasakan kehilangan di hatinya, sebaliknya dia malah lebih bahagia. Dengan tingkat kultivasi yang begitu tinggi pada usia seperti itu, pencapaian mereka di masa depan tidak akan terbatas, dan pasti ada guru yang kuat di belakang mereka, pasti Tuhan yang mempertemukan keluarga Tang mereka dengan seorang bangsawan. Gao Haiseng berdiri di samping sepanjang waktu, melihat bahwa Tang Tianyi, yang baru saja sekarat, telah menjadi hidup pada saat ini. Dia benar-benar yakin di dalam hatinya, dan dia bahkan tidak berpikir untuk melakukan pemeriksaan lagi. Pada saat ini,
Dia benar-benar kewalahan oleh keterampilan medis Ye Bufan. Dia melangkah maju dan berkata, "Saya tidak yakin dengan pengobatan Tiongkok sebelumnya. Mengira itu hanya tipuan. Tetapi setelah melihat keterampilan medis Dr. Ye, saya benar-benar yakin. Saya dulu memiliki sedikit pengetahuan dan hanya kata konyol di dalam sumur. Sekarang saya secara resmi meminta maaf kepada Anda dan praktisi pengobatan China. Saya minta maaf." Setelah berbicara, dia membungkuk dalam-dalam, bangkit dan meninggalkan keluarga Tang bersama asistennya. Setelah mereka pergi, Tang Feng dengan hormat menyerahkan cek senilai puluhan juta. "Dr. Ye, ini biaya konsultasi Anda, terimalah sedikit." Ye Bufan mengulurkan tangan untuk mengambil cek dan memasukkannya ke dalam sakunya bahkan tanpa melihatnya. Dia berkata kepada Tang Tianyi, "Tuan Tang, ada sesuatu yang ingin saya ketahui tentang Anda. Tolong beritahu saya, dermawan, selama orang tua saya tahu, dia akan tahu segalanya." Di masa lalu di kota Jiangnan, Tang Tianyi jelas merupakan sosok yang sangat kuat. Jika dia batuk, seluruh kota Jiangnan akan terguncang, tetapi sekarang dia menghormati seperti siswa sekolah dasar, tanpa pretensi sebagai bos besar. Ye Bufan berkata, "Tuan Tang, saya hanya seorang dokter, bukan seorang pejuang. Jadi saya tidak tahu banyak tentang situasi prajurit Tiongkok saat ini. Bisakah Anda memperkenalkan saya?" "Tentu saja bisa. Apa yang ingin kamu ketahui?" Ye Bufan berkata. "Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan bagaimana barisan prajurit dibagi." Tang Tianyi berkata, "Secara umum, prajurit di Tiongkok dibagi menjadi 4 level, yaitu Tiandi Xuan Huang, dan setiap level utama dibagi lagi menjadi 4 alam, tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan Dzogchen." Ye Bufan bertanya, "Apakah ada pejuang yang lebih kuat di atas peringkat surgawi?" Tang Tianyi berkata, "Saat ini, seni bela diri Tiongkok sedang menurun, dan master sekte dari banyak sekte besar hanya berada di tingkat Xuan, dan bahkan prajurit tingkat bumi dapat menjadi master sekolah. Prajurit peringkat surga bahkan lebih jarang. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi seperti dewa di dunia seni bela diri saat ini. Adapun peringkat langit ke atas, masih ada orang suci dalam legenda, seperti Zhang Sanfeng, mantan leluhur Wudang, yang adalah dianggap suci. Sangat disayangkan bahwa hari ini, orang suci itu hanyalah sebuah legenda, dan sudah lama tidak dilahirkan." Ye Bufan mengangguk, dan bertanya lagi, "Apakah sekarang ada banyak prajurit? Apa tingkat kultivasinya seperti Tuan Tang?" Tang Tianyi berkata, "Saat ini ketika seni bela diri sedang menurun, kebanyakan anak muda belajar beberapa hal seperti taekwondo dan sanda. Apakah kamu tidak tahu bahwa itu hanyalah keterampilan kecil, dan mereka bahkan tidak dapat memasuki ambang seni bela diri. Karena itu, tidak banyak yang bisa melangkah ke ambang prajurit peringkat Huang, apalagi tahap akhir dan Dzogchen. Keluarga Tang saya dikenal sebagai keluarga seni bela diri, tetapi di generasi saya dan Fenger memiliki kultivasi tertinggi, dan mereka hanya Dzogchen peringkat Huang. Jika saya tidak bertemu dengan dermawan saya hari ini, saya khawatir saya tidak akan bisa memasuki jajaran prajurit peringkat Xuan dalam kehidupan ini. Adapun kota Jiangnan, hanya Zha Baichuan, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri, yang telah mencapai tingkat menengah dari peringkat misterius, dan dapat dikatakan sebagai master nomor 1, yang lainnya bahkan tidak sebaik orang tua itu. Setelah mendengarkan perkenalan Tang Tianyi, Ye Bufan merasa jauh lebih nyaman. Dia sekarang berada di tahap awal pembangunan fondasi, yang setara dengan tahap awal prajurit peringkat Xuan, tetapi keterampilannya lebih tinggi, dan dia benar-benar tak terkalahkan pada level yang sama kekuatan pertempuran. Terlebih lagi, dia juga memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dan jika dia menggunakannya, dia dapat dibunuh bahkan pada tahap akhir dari tingkat Xuan. Memikirkan hal ini, dia bertanya lagi, bagaimana dengan garis seni, bagaimana situasinya? Tang Tianyi berkata, saat ini ada jauh lebih sedikit orang yang berlatih seni rantai daripada mereka yang berlatih seni bela diri.
Saya tidak tahu betul, saya hanya tahu gambaran umum. Praktisi Dharma secara kasar dibagi menjadi 4 tingkatan: penyihir Dharma-Dharma, guru Dharma-Dharma, guru Dharma dan guru Dharma. Dalam hal kekuatan, seorang penyihir setara dengan seorang prajurit peringkat kuning. Seorang ahli kultivasi setara dengan seorang prajurit dari peringkat misterius. Seorang ahli sihir setara dengan seorang prajurit dari peringkat bumi. Dan seorang ahli sihir setara dengan prajurit dari peringkat surga. Namun, kelangkaan lebih berharga, dan karena kelangkaannya, status praktisi menjadi lebih tinggi. Dermawan, hanya itu yang saya tahu. Ye Bufan mengangguk. Melalui perkenalan Tang Tianyi, dia sudah mendapatkan gambaran umum. Penyihir di bumi setara dengan memasuki warisan. Master praktik setara dengan praktik dalam warisan. Master sihir setara dengan pencerahan dalam warisan. Dan master sihir setara dengan tongsuan di warisan. Sekarang dia telah mencapai tingkat pencerahan. Dia disebut ahli sihir oleh Tao tua itu. Sekarang dia memiliki pemahaman awal tentang kekuatannya sendiri. Ada banyak orang yang cakap di Huaxia, dan ada banyak orang yang lebih kuat darinya, tetapi di kota Jiangnan, tidak ada yang bisa mengancamnya. Pada saat ini, ponsel di sakunya berdering, dan itu adalah panggilan dari Han Shuai. Kakak ketiga, kamu di mana? Aku sudah tengah malam, cepat kemari. Ye Bufan melihat waktu, dan sebelum dia menyadarinya, itu adalah malam hari. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Tang Tianyi dan putranya, lalu meninggalkan keluarga Tang dan menuju Yeweyang KTV di distrik Dongcheng. Setelah dia pergi, Ma Haidong juga pergi, dan ayah serta anak keluarga Tang kembali belajar. Tang Tianyi duduk di kursi guru dan bertanya, "Fenger, berapa Anda membayar Dr. Ye untuk konsultasi hari ini?" Tang Feng berkata, "Ayah, saya memberi 10 juta. Mendengar nomor ini, Tang Tianyi menggelengkan kepalanya sedikit. Tang Feng berkata dengan heran, "Ada apa? Ayah, apakah ada masalah? Untuk seorang dokter, 1 juta dolar sudah merupakan biaya yang sangat tinggi. Kami memberikan 10 juta, yang seharusnya banyak, bukan?" "Fenger, pikiranmu masih agak sempit. 10 juta tidak banyak. Tapi itu tergantung untuk dokter mana." Tang Tianyi berkata, "Dr. Ye adalah seorang dokter jenius. Tidak hanya menyelamatkan kehidupan lama saya, tetapi juga meningkatkan kultivasi saya, dan dia juga seorang prajurit misterius. Baru pada usia 20 tahun, dia mampu melangkah ke peringkat misterius, dan pada saat yang sama dia juga seorang ahli kedokteran. Kemampuan ini benar-benar tak tertandingi di dunia. Untuk ahli seperti itu, keluarga Tang kita harus melakukan yang terbaik untuk berteman. Selama Dr. Ye mau, dia dapat membiarkan Anda melangkah ke ambang level misterius kapan saja dan di mana saja." Tang Feng berkata, "Ayah, justru untuk berteman dengan Dr. Ye, saya mengeluarkan 10 juta sekaligus. Atau kamu masih jauh di belakang, dan pandanganmu terlalu sempit? Bagaimana bisa seorang ahli seperti Dr. Ye menaruh uang di matanya? Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa cek itu diserahkan, dan dia bahkan tidak melihatnya? Hanya berdasarkan ini, bagaimana kita bisa membuatnya memperlakukan keluarga Tang kita secara berbeda? Ini, ayah, aku tidak berpikir dengan hati-hati. Apakah menurutmu ada obatnya?" Saat berbicara, keringat dingin muncul di dahi Tang Feng. Jika Ye Bufan benar-benar tidak puas, maka harapannya untuk melangkah ke ambang pintu Xuanji akan sia-sia. Untuk seorang ahli seperti Dr. Ye, barang-barang biasa pasti sulit meninggalkan kesan padanya. Tang Tianyi berkata, "Bagaimana dengan ini? Anda mengemudikan mobil keluar dari gudang dan mengirimkannya ke Dr. Ye setelah menyelesaikan semua prosedur, yang juga merupakan ungkapan ketulusan keluarga Ye kami." Ekspresi Tang Feng sedikit berubah, dan dia berkata, "Ayah, bukankah mobil itu pergi ke ibu kota provinsi untuk berteman dengan keluargaku?" Tang Tianyi mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa kamu masih tidak bisa melihat mana yang lebih penting? Meskipun keluargaku adalah keluarga besar di ibu kota provinsi, itu juga jauh.
itu tidak dapat memuaskan dahaga keluarga Tang kita pada masa kritis waktu. Anda tahu betapa pentingnya prajurit peringkat hitam bagi keluarga seni bela diri kami. Selama Dr. Ye membantu keluarga Tang kami mempromosikan 2 prajurit peringkat hitam lagi, maka keluarga Tang kami akan meroket. Jadi selama kita bisa menangkap Dr. Ye, tidak akan sulit mengungguli keluarga Gu di masa depan. Dimengerti ayah, aku akan melakukannya sekarang. Setelah Tang Feng selesai berbicara, dia meninggalkan ruang belajar. Ye Bufan naik taksi dan datang langsung ke pintu KTV Ye Weiyang di distrik Dongcheng. Sesampainya di sini, Han Shuai sudah menunggu di sana. Tangan kirinya dibalut kain kasa entah kenapa, dan ada noda darah samar di atasnya. Melihat Han Shuai dengan pakaian kasual biasa, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran. "Bung, bukankah kamu datang untuk menyatakan cintamu hari ini? Mengapa kamu berpakaian sangat lusuh?" Han Shuai terkekeh, "Aku tidak memberitahu Yu Ting bahwa dia adalah generasi kedua yang kaya, jadi tentu saja kita harus berpakaian lebih sederhana." Ye Bufan berkata, "Apakah ini perlu, memberitahu orang-orang bahwa Anda memiliki rumah, mobil, dan tabungan 8 digit di rumah? Bukankah lebih mudah mengejar perempuan?" Han Shuai berkata dengan genit, "Hubungan antara Yu Ting dan aku adalah cinta murni, yang tidak ada hubungannya dengan hal-hal materi." "Sialan, kamu pasti terlalu banyak menonton acara TV, dan kepalamu patah." Ye Bufan melihat kain kasa di tangannya dan bertanya, "Apa yang terjadi?" "Aku membuatnya saat menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Yu Ting." Han Shuai mengeluarkan sebuah kotak kecil saat dia berbicara, dan ketika dia membukanya, ada sebuah cincin perak di dalamnya. Ye Bufan berkata, "Kamu memberikan ini kepada seseorang untuk ulang tahun mereka. Cincin perak hanya beberapa lusin dolar, bukankah itu terlalu buruk untukmu?" "Kamu terlalu dangkal." Han Shuai memberinya tatapan menghina, dan kemudian berkata, "Ini bukan cincin perak biasa, tetapi dibuat oleh saudaramu sendiri. Ada nama Yu Ting di atasnya, juga darahku tanganku tidak sengaja patah saat memolesnya. Jadi cincin ini adalah harta yang tak ternilai bagi Yu Ting." Ye Bufan berkata, "Itu kamu sebagai harta. Banyak gadis saat ini sangat materialistis. Yu Tingku bukan orang seperti itu. Jika Tao Wei tidak membuat masalah sepanjang waktu, kami berdua pasti sudah memiliki kekasih dan akhirnya menikah." Ye Bufan berkata, "Apakah kamu sudah mengetahui situasi sainganmu? Tentu saja, kamu perlu mengenal dirimu sendiri dan musuh untuk memenangkan setiap pertempuran." Anak itu adalah mahasiswa senior di Universitas Jiangnan. Ayahnya berkecimpung dalam bisnis agen minuman keras, dan keluarganya memiliki sejumlah uang. Dia telah bermain dengan banyak siswa perempuan dengan uang sebelumnya, tetapi Yu Ting bukanlah tipe wanita yang menyukai uang. Ye Bufan berkata, "Apakah kamu begitu percaya diri? Ada kepercayaan diri, tapi kamu harus siap sepenuhnya, jadi aku memanggilmu untuk membantuku." Han Shuai berkata, "Ayo cepat masuk, sebelum hujan berhenti, kita tidak boleh terlambat." Setelah berbicara, keduanya berjalan menuju KTV Ye Weiyang bersama, dan begitu mereka masuk, seorang gangster tidak jauh dari pintu mengeluarkan ponselnya dan memanggil, "Tuan Muda Ma, barusan aku melihat anak Ye Bufan itu, yang memasuki KTV Ye Weiyang dengan orang lain." "Oke, aku mengerti." Di sisi lain telepon, Ma Wenbo dan Zhu Linlin sedang duduk di sebuah kotak di bar, minum dengan seorang pemuda berusia 30-an. Rambut pria itu diwarnai dengan warna-warni, dan ada tato kepala serigala besar di dadanya. Saat ini dia sedang menggendong seorang wanita cantik di pelukannya. Menutup telepon, Ma Wenbo berkata, "Kakak serigala, kami telah menemukan anak itu. Selama kamu melumpuhkan kedua kakinya, 300.000 saudara akan bernilai 1 sen. Sejak dia diusir dari rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangnan hari itu, Ma Wenbo sangat membenci Ye Bufan, dan membayar 300.000 untuk menemukan pemimpin gangster Hei Lang, bersiap untuk membalas dendam pada Ye Bufan.
Hei Lang meraih gelas anggur merah di depannya, menyesapnya, dan berkata, "Bukankah dia hanya siswa yang malang? Katakan padaku di mana dia berada, dan aku akan membawa saudara laki-lakiku ke sana untuk mengamputasi kedua kakinya. Kami di Yewe yang KTV, ayo segera ke sana dan keluarkan dia." Berpikir bahwa dia akhirnya bisa membalas dendam hari ini, Ma Wenbo tampak bersemangat. Hei Lang adalah pemimpin gangster terkenal, dan tidak ada keluhan darinya dalam legenda. Zhu Linlin juga berkata dengan penuh semangat, "Aku juga pergi. Aku ingin melihat bagaimana anak itu berlutut dan memohon belas kasihan." Dia juga membenci Ye Bufan sekarang. Psikologi wanita ini sangat aneh. Dia jelas berselingkuh, tapi dia hanya merasa kasihan padanya. Keduanya tampak bersemangat untuk mencoba, tetapi ekspresi Hei Lang berubah menjadi serius. "Yewe yang KTV, itu tempat Ma Jiuye. Siapa yang berani pergi ke sana untuk membuat masalah?" Zhu Linlin bertanya, "Hah, saudara serigala, apakah kamu bahkan takut padanya? Dia bukan seorang Taois, dan dia tidak tahu siapa Ma Jiuye di matanya. Orang di depannya ini sudah menjadi sosok yang sangat kuat." Hei Lang memelototinya dengan garang. Wanita ini benar-benar berdada besar dan bodoh. Paling-paling, dia adalah seorang gangster. Bagaimana dia dibandingkan dengan Ma Jiuye fiksi silaturahmi? Dia adalah pemimpin besar di distrik Dongcheng, dan dia bisa menghancurkan dirinya sendiri sampai mati hanya dengan satu jari. Tapi hal memalukan semacam ini tidak bisa dikatakan. Dia berkata, "Ini bukan masalah apakah kamu takut atau tidak. Jika kamu berada di jalan, kamu harus mengikuti aturan Tao. Ini adalah tempat Ma Jiuye, dan aku tidak bisa masuk." Ma Wenbo berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Hei Lang berkata, "Oke, ayo bawa seseorang untuk menjaga pintu KTV sekarang, dan kita bisa mulai setelah anak itu keluar. Selama kita meninggalkan tempat guru Ma, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan dengannya." Ma Wenbo berkata, "Oke, ayo pergi ke sana sekarang, kita tidak boleh membiarkannya kabur." Ye Bufan dan Han Shuai masuk ke Yewe yang KTV, yang baru dibuka baru-baru ini. Semua dekorasinya baru, dan terlihat sangat mewah. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat konsumen kelas atas, dan dia pasti akan sangat gugup jika ditempatkan sebelumnya. Tetapi sekarang dia adalah pewaris sekolah kedokteran kuno, dan penglihatan serta sikapnya tidak sebanding dengan orang biasa. Jadi dia secara alami tidak memperhatikan hal-hal duniawi ini. Keduanya langsung pergi ke kamar pribadi Platinum di lantai 2, tempat ulang tahun Si Yuting ditentukan. Membuka pintu, sudah ada 3 anak muda yang duduk di sofa kulit di ruangan itu. Berbeda dari pakaian biasa Han Shuai, mereka bertiga semua mengenakan jas mahal dan jam tangan emas bernilai ratusan ribu dolar. Mereka tampak seperti takut orang lain tidak tahu bahwa mereka kaya. Melihat Ye Bufan dan Han Shuai memasuki pintu, pemuda yang duduk di tengah berdiri sambil mencibir. Dia adalah Tao Wei, saingan cinta Han Shuai hari ini. "Han Shuai, aku tidak pernah berpikir kamu akan berani datang hari ini." Tao Wei berdiri dan menatap Han Shuai dengan bercanda. Han Shuai berkata, "Hari ini adalah hari ulang tahun Yuting, dan aku pacarnya, jadi tentu saja aku ingin datang." "Pacar Yuting, aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan hal seperti itu. Lupakan saja, aku tidak peduli dengan orang miskin sepertimu. Setelah hari ini, kamu akan tahu siapa Yuting, wanita." Tao Wei mengalihkan pandangannya ke Ye Bufan dan berkata, "Apakah kamu datang ke sini untuk membantu? Mengapa terlihat lebih miskin darimu? Mengapa kamu tidak dapat menemukan orang kaya untuk mendukungmu?" Saat ini, orang lain di sampingnya berkata, "Xiao Wei, apakah kamu tidak memalukan? Dia orang miskin, dan ada orang miskin di sekelilingnya. Di mana kamu memintanya untuk menemukan orang kaya?" Kakak Su benar, burung dari bulu berkumpul bersama, dan semua orang miskin tahu adalah orang miskin. Tao Wei menatap Han Shuai, dan berkata dengan arogan,
Sekarang biarkan aku menunjukkan kelas apa teman-temanku. Dia menunjuk kembali ke pemuda di sebelah kiri dan berkata, ini adalah Niu Hautian, Tuan Muda Niu. Ayahnya menjalankan sebuah hotel bintang 5, dia tidak hanya punya banyak uang, tetapi dia juga memiliki teman-teman di kedua kulit hitam, dan lingkaran putih di kota Jiangnan. Dia menepuk pundak pemuda yang baru saja berbicara dan berkata, ini Tuan Muda Yang Su, ayahnya adalah pemimpin distrik Xicheng, Su Yang merupakan pemimpin bawahan Deli Su Yang, dan dia adalah seorang kakak laki-laki terkenal di jalan. Tujuan mengundang kedua orang ini ke sini hari ini adalah untuk memamerkan identitas dan status mereka, tetapi Ye Bufan tertawa terbahak-bahak setelah perkenalan. Tao Wei berkata dengan kesal, nak, apa yang kamu tertawakan? Ye Bufan berkata, saya juga sangat mengagumi Anda. Anda tampaknya cukup tinggi ketika mengatakannya. Terus terang, bukankah hanya yang satu membuka restoran dan yang lainnya bertindak sebagai kuda poni untuk seorang gangster? Apa yang ada di sana untuk pamer? Mendengar apa yang dia katakan, wajah mereka bertiga berubah seketika. Yang Su berkata dengan marah, nak, apa yang kamu bicarakan, percaya atau tidak? Aku akan meminta ayahku untuk meminta seseorang mematahkan kakimu sekarang. Han Sui melindungi Ye Bufan di belakangnya dan berteriak, jangan berani-berani, ini temanku. Bagaimana dengan temanmu? Kedua sialan malang ini benar-benar menganggap diri mereka sebagai karakter. Yang Su berkata dia akan menelepon ketika dia mengeluarkan ponselnya. Tao Wei buru-buru menghentikannya, kakak Su, lupakan saja, hari ini adalah hari ulang tahun Yu Ting. Mari kita ajari anak ini di lain hari. Lalu dia berkata dengan suara rendah, kakak Su, ini adalah wilayah Tuan Ma Jiu. Mendengar apa yang dia katakan, Yang Su meletakkan teleponnya dan berkata dengan kejam, nak, aku punya nyali untuk melaporkan namamu. Ye Bufan meraih Han Sui dan berkata, namaku Ye Bufan, tolong datang kepadaku jika kamu butuh sesuatu. Awalnya, dia tidak suka membuat masalah, tapi hari ini adalah urusan saudara yang baik, jadi dia tentu tidak bisa membiarkan pihak lain menjadi sombong. Ye Bufan, kan, aku benar-benar tidak mengerti. Sialan malang saat ini berani menjadi sangat luar biasa. Aku benar-benar tidak tahu dari mana keberanianmu berasal. Niu Hautian yang berbicara. Dia mengambil 2 langkah ke depan, menatap Ye Bufan dan Han Sui, melengkungkan bibirnya dan berkata, pakaian kalian berdua tidak berjumlah beberapa ratus yuan, dan kalian tidak bisa bahkan membeli salah satu kantong kami. Ayo. Han Sui berkata, jadi apa? Apakah bagus menjadi kaya? Kamu benar sekali, menjadi kaya itu hebat. Niu Hautian berkata dengan nada tinggi, punya uang berarti bisa melakukan apapun yang aku mau. Aku makan apapun yang aku mau, memakai apapun yang aku mau, dan bermain dengan wanita manapun yang aku suka, inginkan. Hanya sialan malang sepertimu yang bisa percaya pada cinta dan menghibur diri sendiri dengan hal-hal ilusi. Bagaimana mungkin ada wanita di dunia ini yang tidak menyukai uang? Mereka lebih suka menangis di dalam BMW daripada tertawa di atas sepeda. Dengan kebajikan Anda berani merebut seorang wanita dari Tuan Muda Tao. Bukankah kebajikan jika Anda tidak menggunakan cermin untuk melihat diri sendiri? Yang Su mengikuti dan berkata, itu benar, ayam malang sepertimu, kami hanya bisa menunggu kami membuang wanita manapun yang sudah cukup bersenang-senang, dan kamu akan menjadi penerus, dan kemudian menjadi seperti bodhisattva untuk memberikan persembahan untuk sisa hidupmu. Ini adalah kehidupan kalian ayam malang, kalian hanya bisa makan sisa makanan kami dan menggunakan sampah yang telah kami mainkan. Tao Wei berkata, itu benar. Kamu tidak perlu berpikir untuk merebut seorang wanita dariku. Ketika aku sudah cukup bersenang-senang, kamu dapat mengambilnya kembali dan mengakuinya. Tapi jangan khawatir, tidak butuh waktu lama untuk rata-rata wanita yang pernah saya kunjungi. Kebanyakan dari mereka akan ditendang dalam 10 hari setengah bulan. Setelah berbicara, mereka bertiga tertawa bersama dengan angkuh. Ekspresi mereka sangat arogan.
Han Shuai sendiri juga merupakan generasi kedua yang kaya, tetapi dia tidak pernah meremehkan orang miskin di hari kerja. Jika tidak, dia tidak akan cocok dengan Ye Bufan. Mendengar beberapa orang di depannya mengejek orang miskin dan menggunakan Si Yuting sebagai mainan, dia akan marah. Tetapi pada saat ini, Ye Bufan mengambil ponselnya dan berkata, "Kakak kedua, saya baru saja merekam bagian ini. Katamu tunggu untuk merilisnya di depan umum, apakah akan menarik untuk dirilis?" Mendengar apa yang dia katakan, senyuman ketiga orang itu tiba-tiba berhenti, dan ekspresi mereka berubah drastis. Tao Wei, khususnya, langsung tercengang. Tidak apa-apa baginya untuk menggunakan kata-katanya secara pribadi untuk berpura-pura memaksa, tetapi jika dia ingin mengejar Si Yuting nanti, tidak ada gunanya jika dia melepaskannya di depan umum. Niu Haotian dan Yang Su jelas menyadari hal ini, dan ketiganya berteriak bersama, "Nak, cepat hapus rekamannya untukku." Ye Bufan tersenyum sambil memegang telepon, "Aku cukup hebat sekarang. Mengapa kamu takut sekarang? Tidak apa-apa jika kamu ingin aku menghapusnya, dan meminta maaf kepada kakak keduaku." Tao Wei ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menundukkan kepalanya dan berkata kepada Han Shuai, "Maaf, saya salah tadi." Ye Bufan berkata kepada Niu Haotian dan Yang Su, "Dan kamu?" "Nak, kamu menungguku." Meski keduanya menggertakkan gigi karena marah, tapi ini Ye Wei yang KTV, mereka tidak berani membuat masalah, jadi mereka hanya bisa menundukkan kepala dan meminta maaf kepada Han Shuai. Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Tidak buruk, sikap yang baik, sangat tulus." Tao Wei berteriak dengan getir, "Bisakah kita menghapus rekamannya sekarang?" Ye Bufan mengangkat teleponnya dan berkata, "Katakan saja, uang adalah hal yang baik, tetapi tidak bisa membeli segalanya. Misalnya, kalian bertiga punya uang tetapi tidak bisa membeli IQ. Aku hanya menggodamu. Aku belum menyalakan ponselku. Kapan kamu merekamnya?" "Nak, beraninya kau mempermainkanku?" Yang Su yang tinggi dan kekar mengatakan dia akan melangkah maju, tetapi ditarik kembali oleh Tao Wei. "Kakak Su, jangan khawatir. Mari kita buat anak ini terlihat baik setelah malam ini." Yang Su mendengus dingin, mereka bertiga mengabaikan Ye Bufan dan yang lainnya, berbalik dan duduk di sisi lain ruang pribadi. Han Shuai melingkarkan lengannya di bahu Ye Bufan, dan berkata sambil tersenyum, "Haha, kakak ketiga, kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Kamu memerankan ketiga anak laki-laki ini seperti cucu, dan kamu benar-benar membuatku merasa tidak enak." Di sisi lain, Niu Haotian berkata dengan lantang, "Xiao Wei, saya mendengar bahwa konsumsi minimum untuk kamar pribadi platinum di Ye Wei yang KTV adalah 10.000 yuan, dan Anda cukup murah hati." Tao Wei segera memahami niat rekannya. Dia ingin mendapatkan kembali sebagian wajahnya yang baru saja hilang, dan dia berkata dengan kooperatif, "Bukan apa-apa, bukankah hanya 10.000 yuan? Itu banyak uang untuk penis yang malang, tapi bagi kami itu hanya segelas anggur." Yang Su menindaklanjuti dan berkata, "Tidak hanya mungkin memesan kamar pribadi platinum di sini jika Anda punya uang. Ini adalah tempat Ma Jiuye. Tanpa identitas dan status, Anda tidak dapat memesan kamar sama sekali." "Bukan apa-apa. Ayahku dan Ma Jiuye berteman, dan minuman di seluruh KTV diantarkan oleh keluargaku." Dia melirik Ye Bufan dan Han Shuai dengan penuh kemenangan. Bisa membangun hubungan dengan Ma Jiuye sudah cukup untuk menjadi sumber kebanggaan. Niu Haotian berkata, "Tuan Ma Jiu adalah idola saya. Saya mendengar bahwa dia menempati urutan pertama di antara 4 naga di kota Jiangnan, dan dia memiliki ratusan saudara di bawahnya." Yang Su berkata, "Itu benar. Tuan Ma Jiu bukan pemimpin biasa. Dia memiliki latar belakang yang sangat kuat di belakangnya, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia dalam warna hitam dan putih. Saya mendengar bahwa beberapa waktu yang lalu, ada seorang pengusaha dari tempat lain, mengandalkan koneksi resminya, dia tidak memberikan wajah apapun kepada Guru Majiu. Akibatnya, perusahaannya bangkrut dalam 3 hari,
dan tidak ada seorang pun di kota Jiangnan yang berani berbisnis dengannya lagi. Ini adalah kekuatan Ma Jiuye. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hanya satu bersin dari guru Ma Jiu yang menyebabkan kota Jiangnan masuk angin. Tao Wei berkata, "Saya mendengar bahwa Ma Jiuye sendiri masih seorang master. Ketika dia masih muda, dia mengalahkan lebih dari 100 orang dengan tangan kosong, dan dia menjadi terkenal setelah itu." Yang Su berkata, "Benar, keterampilan Ma Jiuye tidak dapat diduga. Tetapi dia sekarang adalah pemimpin kota Jiangnan, dan dia tidak harus melakukannya sendiri selama bertahun-tahun. Apapun yang terjadi, kirimkan saja adik laki-laki untuk menyelesaikannya." Niu Hautian berkata, "Saya mendengar dari ayah saya bahwa seorang anak nakal yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati telah memprovokasi Ma Jiuye selama 2 hari ini. Dia tidak hanya memukuli bawahannya, tetapi dia juga mengirim saudara Dao Skar ke biro. Bukankah ini mencari kematian?" "Masih ada hal seperti itu?" Tao Wei bertanya berbeda. "Bagaimana kabar anak itu sekarang? Apakah dia sudah ditusuk 3 kali dan 6 kali?" Yang Su berkata, "Saya telah mendengar dari ayah saya tentang masalah ini. Tidak sesederhana itu. Saya mendengar bahwa anak itu ada hubungannya dengan wanita tertua dari keluarga He. Untuk menyelamatkan muka keluarga He, Ma Jiuye tidak melakukan apa-apa akhir-akhir ini. Tapi diperkirakan hanya sementara, tidak ada yang bisa menyinggung Ma Jiuye tanpa membayar harganya. Diperkirakan anak itu tidak akan berguna dalam beberapa hari." Mendengar ini dari beberapa orang, Ye Bufan tidak bisa menahan tawa lagi. Cukup menarik untuk membicarakannya. Dia baru saja mengajari bawahan Ma Jiuye beberapa hari yang lalu, dan sekarang dia duduk di KTV sambil minum. Han Sui berkata dengan ekspresi serius, "Putra ketiga, ayahku juga berkata bahwa Ma Jiuye ini pasti pria besar yang tidak bisa diprovokasi. Kamu harus berhati-hati saat bertemu dengannya di masa depan, dan jangan memprovokasi dia." Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Bukankah dia hanya seorang gangster? Tidak ada yang perlu ditakuti." Keduanya sedang berbicara, ketika tiba-tiba pintu kamar pribadi terbuka, dan 2 gadis masuk. Gadis yang berjalan di depan mengenakan gaun putih panjang, dengan selendang rambut panjang dan wajah halus. Dia tampak seperti seorang putri yang keluar dari dunia dongeng. Meskipun gadis ini tidak secantik He Shuang dan Qin Cucu, dia benar-benar cantik. Dan ada gadis lain yang berdiri di sampingnya. Dia awalnya cukup cantik, tetapi dengan riasan tebal yang berlebihan dan pakaian yang sangat terbuka, dia lebih mirip pelacur, tetapi temperamennya jauh lebih buruk dibandingkan. "Yu Ting, kamu di sini." Setelah gadis itu masuk, Han Sui dan Tao Wei berdiri dan menyapa. Dia adalah si Yu Ting, yang dikejar Han Sui, dan gadis lainnya adalah teman sekelas dan sahabatnya Huang Xiaoli. Melihat semua orang di sekitar si Yu Ting seperti bintang yang memegang bulan, ekspresi kecemburuan muncul di mata Huang Xiaoli. Dia tahu bahwa Tao Wei kaya, jadi dia berdandan dan datang ke sini hari ini hanya untuk menangkap dirinya orang kaya. Setelah semua orang duduk, Tao Wei berseru, "Semuanya diam dan dengarkan aku. Hari ini adalah hari ulang tahun Yu Ting. Saya secara pribadi akan mengadakan pesta ulang tahun ini, dan barang pertama akan dipersembahkan sebagai hadiah untuk bintang yang berulang tahun." Setelah berbicara, dia menoleh untuk melihat Han Sui. "Bukankah kamu datang untuk merayakan ulang tahun Yu Ting? Keluarkan hadiah untuk dilihat semua orang." Han Sui memelototinya, lalu mengeluarkan kotak kecil di sakunya dan menyerahkannya kepada si Yu Ting, dan berkata dengan penuh kasih, "Yu Ting, ini hadiah yang kusiapkan untukmu. Selamat ulang tahun." Huang Xiaoli berteriak, "Han Sui, apa ini? Kamu tidak memberi Yu Ting cincin berlian besar, kan?" Tao Wei mencibir dan berkata, "Benarkah cincin berlian yang diberikan oleh kekayaan Han Sui tidak boleh kecil? Setidaknya harus 4 atau 5 karat. Kita harus tetap membuka mata."